Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 671. Orang tua Lota diselamatkan. Presiden Ross merendahkan dan berkata kepada Chong Hai Brahma, hidupmu tidak berharga. Dia tidak menjelaskannya kepada siapapun, tetapi kata-katanya mewakili otoritas dan tidak diragukan lagi. Keluarga Ross selalu menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Kemudian, orang-orang dari keluarga Ross menemukan 2 meja dan meletakkan Smiths di atasnya. Lalu tiba-tiba muncul robot Ai. Robot Ai ini serba putih, bermata biru, tinggi dan kurus, mirip Vision di dunia Marvel. Saya melihat robot Ai ini perlahan berjalan menuju Smiths. Presiden Ross, siapa robot ini? Peu Shijun melangkah maju, agak tidak jelas. Presiden Ross berkata, dia adalah seorang dokter robot Ai. Meja operasi yang saya bicarakan bukanlah tempat yang jauhnya puluhan kilometer, tetapi di sini. Park Seok-jun tercengang. Bisakah Anda menyiapkan meja operasi kapan saja dan di mana saja? Gunakan robot Ai sebagai dokter yang merawat? Ya Tuhan, teknologi medis keluarga Ross sangat menakutkan. Miyamoto Kurasuke juga membuka mulutnya lebar-lebar. Presiden Ross sungguh luar biasa. Chong Hai Brahma dan Adinata juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan keluarga Ross. Dr. Ai, ini adalah teknologi masa depan, sesuatu yang dimiliki oleh keluarga-keluarga terkemuka di dunia masa depan. Jangan menyebut Bill Gates, jangan menyebut Buffett, dan jangan menyebut 2 kuda Tiongkok. Dibandingkan dengan keluarga Ross, orang-orang ini hanyalah sampah, petani yang hidup di bawah. Keuntungan terbesar dari Dr. Ai adalah mereka tidak terbatas pada lokasi dan waktu, serta dapat memberikan perawatan kapan saja dan di mana saja. Saya hanya tidak tahu seberapa mampu Dr. Ai ini. Saya melihat Dr. Ai terus-menerus mengambil sesuatu dari sebuah kotak. Tak lama kemudian, dia dikelilingi oleh berbagai peralatan medis. Presiden Ross memerintahkan, periksa status kehidupan kedua orang tersebut. Dr. Ai melakukan pemeriksaan fisik dan menjawab, tidak ada tanda-tanda kehidupan, detak jantung sudah berhenti, penyelamatan dapat dilakukan, apakah Anda ingin melakukan penyelamatan? Lanjutkan segera. Tunggu sebentar. Adinata segera melangkah maju dan berkata kepada Presiden Ross, Presiden Ross, saya tahu bahwa keluarga Anda memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada keluarga kita yang lain dalam bidang kedokteran dan aspek lainnya. Obat yang saya berikan, Dr. Ai Anda pasti dapat menyembuhkannya. Tetapi jika kamu menyembuhkannya sekarang, kita akan gagal. Lota juga melangkah maju. Presiden Ross, jika Anda tidak melepas aksesori itu dari orang tua saya terlebih dahulu, aksesori itu tidak akan menjadi milik orang tua kandung saya ketika mereka bangun. Oh, apakah memang ada aksesori ajaib di dunia ini? Presiden Ross sedikit terkejut. Dia selalu membual bahwa dia adalah yang terbaik dalam semua jenis teknologi di dunia, dan tidak ada yang tidak dia mengerti. Tetapi hal ini jelas di luar pemahamannya. Anak George datang saat ini dan berkata, saya yakin kedua anak ini tidak akan berbohong kepada kita. Terserah pada kita, keluarga George, untuk memeriksa aksesori ini dan melihat misteri apa yang ada di dalamnya. Tanah liat. Ya, Bu. Clay George melangkah maju dan dengan hati-hati melepas semua aksesori di Smiths. Belakangan, Clay George juga mengeluarkan robot Ai. Robot ini jauh lebih kecil dari milik keluarga Ross, kira-kira seukuran boneka. Clay George melemparkan aksesoris ini ke robot dan berkata, Jarvis, periksa aksesoris ini. Ding! Robot segera memindai aksesori tersebut dan terus memberikan informasi. Terdeteksi bahwa objek target berisi kamera mikro, bug mikro, dan sistem saraf sensor mikro. Robot Jarvis berkata banyak, dan tidak ada yang bisa memahaminya, tapi mereka semua yakin kalau aksesoris ini sangat penting. Anne George berkata, Jarvis, periksa lokasi orang yang sedang menguping kita. Robot, pelacakan balik sinyal sedang berlangsung. Lokasi target ditemukan, Swiss. Setelah Park Seok-jun melihatnya, dia kagum lagi. Sarana teknologi keluarga George sungguh luar biasa. Seseorang menguping di sini dan dapat menemukan lokasi orang itu secara instan. Hal yang sama berlaku untuk Miyamoto Kurasuke. Tingkat teknologi keluarga Ross dan keluarga George memang jauh lebih baik daripada kita. Anne George memerintahkan, putuskan sinyalnya. Bah! Gumpalan asap tiba-tiba muncul dari aksesori. Robot Jarvis, sinyal telah terputus, dan pihak lain tidak dapat lagi menguping, melacak, dan mengontrol dari jarak jauh. Pada saat ini, Presiden Ross terus mengeluarkan perintah, segera selamatkan pasien. Chong Hai Brahma datang dan berkata, Presiden Ross, saya punya penawarnya di sini. Selama mereka meminum obat ini, mereka akan segera baik-baik saja. Namun, Presiden Ross melambaikan tangannya. Tidak perlu. Di satu sisi, Presiden Ross tidak mempercayai keluarga Brahma. Lagi pula,
Keluarga Brahma bertindak secara pribadi dan merencanakan kejadian ini bahkan tanpa menyapa Presiden Ross, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Di sisi lain, Presiden Ross juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatannya di depan 8 keluarga besar. Keterampilan medis keluarga Ross sungguh hebat, mereka hanya menggunakan Dr. Ai untuk menyelamatkan nyawa keluarga Smith dengan cepat. Saya melihat Tom Smith dan istrinya perlahan terbangun. Ayah ibu, Lotta memegang Tom Smith di satu tangan dan ibunya di tangan lainnya. Air mata mengalir di wajahnya. Tom Smith membuka matanya dan menangis saat melihat Lotta. Lotta, sayangku. Ya Tuhan, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Tom Smith terlihat sangat lemah, namun dia tetap memeluk Lotta dengan putus asa. Hal yang sama berlaku untuk ibu Lotta. Melihat keluarga beranggotakan 3 orang akhirnya bersatu kembali, semua orang juga sangat tersentuh, terutama Adinata. Viu, akhirnya aku memenuhi janjiku padamu. Adinata tersenyum dan memandang Lotta, merasa sangat bahagia untuknya. Setelah pelukan singkat, Lotta menyeka air matanya dan berkata kepada ayahnya, "Iya ayah, kamu diselamatkan hari ini sepenuhnya karena kakek Chonghai Brahma dan kakak Adinata. Keluarga Brahmalah yang menyelamatkan kami." Tom Smith dan istrinya mendatangi Chonghai Brahma dan langsung berlutut. "Oh, aku tidak bisa menahannya. Tom, cepat bangun," kata Chonghai Brahma cepat. Wajah Tom Smith berlinang air mata. Dia berlutut di tanah dan berkata kepada Chonghai Brahma dan Adinata, "Tuan Brahma, saya pikir saya dan istri saya akan menjadi boneka keluarga Han dalam hidup ini dan tidak pernah melihat cahaya. Hari lagi, hari, Tuan Brahma menyelamatkan keluarga kami hari ini. Kami, keluarga Smith, pasti akan mengingat ini di dalam hati kami. Keluarga kami bersedia melakukan apapun untuk keluarga Brahma." Chonghai Brahma tersenyum dan membantu Tom Smith berdiri. Tom, apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan. Kita semua adalah anggota 8 keluarga besar. Jika aku tahu kamu dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak membantu?" Saat ini, usus Peu Shijun berubah menjadi hijau karena penyesalan. Sial, keluarga Smith telah lolos dari kendali ilmu sihir. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuasaan, mereka pasti akan menganggap keluarga Brahma sebagai penyelamat mereka. Pada saat itu, akan semakin sulit untuk menyingkirkan keluarga Brahma. Bab 672. Singkirkan Han Xiaozong. Keluarga Brahma dan keluarga Peu sama-sama merupakan keluarga yang mengetahui rahasia keluarga Smith. Namun cara kedua keluarga tersebut sangat berbeda. Keluarga Peu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan pencuri di Han Xiaozong. Sementara keluarga Brahma membantu keluarga Smith mendapatkan kembali kekuasaan. Kini, hubungan antara keluarga Brahma dan keluarga Smith tidak dapat dipatahkan. Keluarga Brahma akhirnya memiliki sekutu di antara 8 keluarga besar. Omong-omong, ini semua karena Adinata. Jika Adinata tidak bertemu Lotta, menyelamatkan Lotta dari kastil Swiss, dan menemukan cara untuk membantu orang tuanya menyingkirkan kendali ilmu sihir, bagaimana mungkin ada kemenangan hari ini? Situasi menang? Kainwol? Memikirkan hal ini, Tian Brahma sangat kesal. Dia jelas telah mengenal Lotta sebelumnya dan memasuki game virtual lebih awal. Namun, ia tidak pernah terpikir untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Lotta. Setiap kali bertemu, ia diperlakukan dengan kesopanan dan sanjungan palsu. Faktanya, meskipun Lotta dikenal sebagai orang suci Swiss, dia hanyalah seorang gadis kecil dan mudah dibujuk. Jika Tian Brahmana dengan tulus berkomunikasi dengan Luotea, alih-alih bersikap munafik dan penuh perhitungan, mungkin dialah yang akan mendapat pujian. Bagaimanapun, kemampuan pribadinya tidak kalah dengan Adinata. Presiden Ross bertanya, "Tom, bisakah Anda menceritakan kepada kami apa yang terjadi? Mengapa Anda dikendalikan oleh seseorang? Siapa orang itu?" Semua orang juga terdiam dan mendengarkan dengan tenang. Tom Smith menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Setelah sekian lama, dia perlahan berbicara. Itu terjadi 13 tahun yang lalu. Saat itu, putra kedua Tuan Brahma, Zheng Bei Brahma, datang ke Swiss bersama seorang pria Tionghoa untuk mencari saya. Dia berkata bahwa pria itu sangat berbakat dan jenius yang tiada tara. Dan orang yang dibawakan Tuan Muda Brahma adalah orang yang kemudian mengendalikan keluarga kita, Han Xiaozong. Mendengar ini, Chonghai Brahma, Tian Brahma, dan Adinata semuanya terkejut. Zheng Bei sebenarnya memiliki kontak dengan Han Xiaozong. Chonghai Brahma menjadi bersemangat. Paman kedua, Tian Brahma dan Adinata juga bingung untuk beberapa saat. Zheng Bei Brahma adalah saudara kandung dari ayah mereka Ye Zhengnan. Dia meninggal ketika Adinata masih sangat muda. Menghitung waktu, sepertinya hampir 12 atau 13 tahun yang lalu. Tak disangka, saat ia sekarat, ia justru bertemu dengan Han Xiaozong, dan mereka pergi ke Swiss bersama untuk mencari Tom Smith. Apakah kematian Zheng Bei ada hubungannya dengan Han Xiaozong? Kamu Chonghai bertanya. Tom Smith tampak terkejut. Putramu sudah meninggal? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Zheng Bei Brahma datang kepada saya saat itu dengan tujuan merekomendasikan Han Xiaozong kepada saya.
Setelah pengamatanku, Han Xiaozong memang sangat berbakat. Menurutku dia akan membantu penelitian keluarga kami tentang jubah tembus pandang, jadi aku menjaganya di sisiku. Tak disangka, ternyata menjadi bencana. Pada akhirnya, dia menggunakan semacam sihir untuk menyihir saya dan istri. Kami terpaksa menuruti keinginannya dan menjadi bonekanya. Mendengar ini, Pu Shijun memperhatikan detail penting dan bertanya, Tom, apakah keluargamu mempelajari jubah tembus pandang? Setiap keluarga mempunyai proyek penelitian, misalnya keluarga Park suka mempelajari hal-hal yang dapat membuat orang awet muda, dan keluarga Miyamoto suka mempelajari hal-hal yang dapat membuat fisik orang lebih kuat. Keluarga Smith, sebaliknya, sedang meneliti teknologi jubah tembus pandang. Tom Smith mengangguk. Jia, saya dan istri saya relatif pemalu. Kami merasa jika kami bisa menjadi tidak terlihat, itu akan lebih aman, dan kami dapat melihat dunia dalam keadaan tidak terlihat. Itu akan lebih menyenangkan dan Anda bisa pergilah kemanapun kamu mau. Miyamoto Masaki bercanda. Jauh lebih nyaman memata-matai wanita cantik. Hahaha. Clay George dan yang lainnya juga tertawa. Presiden Ross juga cukup terkejut dan bertanya, apakah ini jubah tembus pandang kuantum? Seberapa jauh Anda telah menelitinya? Tom Smith mengangguk. Penelitian telah mencapai 80% dan tidak lagi terlihat dengan mata telanjang. Namun, masih tidak mungkin untuk menghindari survei inframerah, deteksi gelombang mikro, dan teknologi pencitraan thermal. Presiden Ross mengangguk. Kami juga telah mempelajari jubah tembus pandang kuantum, dan kemajuannya serupa dengan kemajuan Anda. Karena dewa sudah mati, tidak ada terobosan lebih lanjut dalam teknologi, dan kemudian disimpan. Melihat keluarga Smith sudah memiliki teknologi canggih 10 tahun yang lalu, Chonghai Brahma segera meminta maaf. Tuan Smith, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa putra saya akan bertemu dengan iblis Han Xiaozong itu, menyebabkan Anda menderita selama bertahun-tahun. Terimalah rasa hormat saya. Tom Smith dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Chonghai Brahma dan berkata, Tuan Brahma, tolong jangan lakukan ini. Saya yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan kehilangan putra kesayangan Anda. Tuan Brahma, jika tebakan saya benar, ketika putra Anda Zhengbei Brahma datang menemui saya, dia sudah berada di bawah kendali mental Han Xiaozong. Saya yakin kematiannya selanjutnya pasti disebabkan oleh Han Xiaozong. Adinata mengepalkan tangannya, dia masih ingat bahwa pamannya sangat baik padanya ketika dia masih kecil dan mengajarinya banyak hal. Namun, saya tidak menyangka setelah berpisah, tidak akan pernah ada kesempatan untuk bertemu lagi. Sialan Han Xiaozong, beraninya kamu membunuh anggota keluargaku ya? Adinata bersumpah untuk membalaskan dendam pamannya. Pada saat ini, Tom Smith tiba-tiba memandang semua orang dan berlutut lagi. Semua orang dengan cepat berkata, Tom, apa yang kamu lakukan? Tom Smith berkata, Presiden Ross, Nona George, Tuan House, Tuan Addington, Tuan Brahma, Tuan Miyamoto, Tuan Park, saya mohon Anda membantu saya menyingkirkan Han Xiaozong dan membantu saya mengambil kembali rumah saya. Setelah Tom selesai berbicara, istrinya dan Lotta pun ikut berlutut. Sekarang, Han Xiaozong telah mengambil alih sarang burung murai, menduduki kastil Swiss dan seluruh kendali keluarga Smith. Keluarga Smith yang beranggotakan 3 orang saja tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Adinata adalah orang pertama yang berbicara. Paman, Bibi, Luota, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membunuh Han Xiaozong dan mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Presiden Ross juga segera mengutarakan pendapatnya. Han Xiaozong adalah orang yang sangat menakutkan. Hari ini dia dapat mengendalikan Tom, dan besok dia dapat mengendalikan anggota keluarga kami yang lain. Pada saat itu, penelitian kami selama ratusan tahun akan berakhir. Itu diberikan ke orang lain. Orang ini harus dilenyapkan. Anne George tersenyum dan berkata, lalu tunggu apa lagi? Ayo kita pergi bersama. Dia ada di Swiss. Merancang. 8 keluarga besar diberangkatkan dari Maroko pada saat yang sama, semuanya menerbangkan pesawat siluman mereka ke Swiss dengan kecepatan tinggi. Ketujuh pesawat ini mewakili teknologi terbaik dunia. Jika orang awam melihatnya, mereka pasti akan merasa senang. Saat ini, di Swiss, di kastil keluarga Smith, sepasang pria dan wanita parubaya dengan wajah mengerikan panik dan marah. Adinata, bajingan ini menghancurkan 10 tahun kerja kerasku. Aku akan membunuhnya. Han Xiaozong seperti orang gila, menghancurkan barang-barang dengan gila-gilaan di ruangan yang gelap dan tanpa cahaya. Bab 673. Adinata Brahma Lotta menikah. Meskipun keluarga Smith menghadiri konferensi di Maroko, yang sebenarnya mengendalikan mereka adalah Han Xiaozong dan istrinya Huang Chuiying yang saat ini berada di kastil Swiss. Baru saja, jantung keluarga Smith berhenti berfungsi, otak mereka berhenti berfungsi, dan aksesori Han Xiaozong juga berhenti bekerja. Huang Chuiying tampak jelek dan berkata dengan cemas, Tuan muda, kami telah ditemukan oleh 8 keluarga besar. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Segera bertahan dan bersiap menghadapi musuh? Han Xiaozong menggelengkan kepalanya. Tidak,
Jika saja keluarga Brahma datang, saya yakin orang-orang mereka tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang 8 keluarga besar menyerang bersama-sama, terutama keluarga Ross. Kekuatan keluarga Ross tak terduga, dan kami jelas bukan tandingan mereka. Sekarang, satu-satunya cara adalah segera pergi dari sini dan bersembunyi untuk mencegah mereka menemukan kita. Huang Chuing sangat sedih. Semua wanita menyukai rumah. Meskipun tempat ini bukan rumah mereka, mereka telah menempatinya selama 10 tahun. Melarikan diri? Di mana harus melarikan diri? Tanya Huang Chuing. Han Xiaozong berkata dengan sengit. Saya memberi Chonghai Brahma kesempatan untuk bekerja sama dengannya dan tidak menyerang satu sama lain, tapi dia mengingkari janjinya. Chonghai Brahma akan segera berusia 80. Dia akan mati sebelum berusia 80. Aku tidak keberatan mematuhi takdir dan mengirimnya pergi terlebih dahulu. Chuing, setelah meninggalkan Swiss, aku akan pergi ke Inggris dan kamu ke Cina. Ketika Huang Chuing mendengar bahwa mereka akan pergi, dia sedikit enggan. Pergi ke Tiongkok? Han Xiaozong mengangguk. Adinata, anak ini tinggal di Tiongkok sekarang. Kamu bersembunyi di Tiongkok dulu dan memahami dengan baik situasi Adinata. Setelah aku berurusan dengan Chonghai Brahma, aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengan Adinata. Bagus. Keduanya meninggalkan kastil tanpa penundaan atau bahkan mengemasi barang bawaan mereka. Berdiri di luar kastil, melihat tempat tinggalnya selama 10 tahun, Han Xiaozong mengepalkan tangannya. Adinata, kamu membuatku meninggalkan tempat tinggalku selama 10 tahun, dan aku akan membuatmu membayarnya. Saya, Tuan Han, Zong bersumpah. Beberapa jam kemudian, 8 keluarga besar terbang ke kastil Swiss. Namun, mereka tidak langsung masuk. Keluarga Ross pertama kali menggunakan teknologi tinggi untuk melakukan pemindaian termal di dalam dan di luar kastil, dan menemukan bahwa kecuali beberapa kucing, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Belakangan, keluarga Ross mengirimkan selusin robot lagi untuk meniru gerakan manusia dan berjalan mondar-mandir di kastil. Tujuannya adalah untuk mencegah Han Xiaozong memasang jebakan. Semua gas di dalam dan di luar kastil dan tempat-tempat yang mengancam telah diuji. Setelah memastikan keamanannya, orang-orang dari 8 keluarga besar masuk ke dalam kastil. Sepertinya Han Xiaozong telah melarikan diri, kata Presiden Ross. Anne George, dia cerdas dan tahu bahwa melawan kita akan menyebabkan kematian. Namun, jika orang seperti itu tidak ditangkap secepatnya, kita mungkin tidak bisa tidur di malam hari. Presiden Ross mengangguk. Dia mengetahui terlalu banyak rahasia kita, dan itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Semuanya, saya nyatakan mulai sekarang, semua keluarga besar akan mengirim orang untuk mencari keberadaan Han Xiaozong dan istrinya. Begitu ditemukan, mereka akan segera dieksekusi. Ya, setuju. Presiden Ross terus bertanya. Tom, kastil ini kosong. Mengapa tidak ada seorang pun? Di mana orang-orang asli Anda? Tom Smith menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, kerabatku dan mantan bawahanku semuanya telah dibunuh oleh Han Xiaozong. Chonghai Brahma berkata, untungnya, Han Xiaozong belum menyentuh kekayaan dan tim penelitian keluarga Tom. Tom memiliki banyak uang dan teknologi tinggi. Jika dia ingin kembali seperti semula, itu hanya masalah waktu saja. Presiden Ross berkata, sekarang Tom hanya mempunyai keluarga beranggotakan 3 orang dan tidak ada seorang pun yang dekat dengannya yang melindunginya. Bagaimana jika Han Xiaozong kembali untuk membunuhnya lagi? Oke, aku akan mengirim 200 orang ke sana dan membawa teknologi tercanggih dari keluarga Ross kita untuk membuat perangkat perlindungan keselamatan kastil. Saya jamin Han Xiaozong tidak akan bisa masuk meskipun dia punya sarana. Kata-kata Presiden Ross terdengar sangat penuh perhatian dan dia membantu keluarga Smith. Namun, tidak ada senyuman di wajah Tom. Hal yang sama juga terjadi pada wajah keluarga lainnya. Semua orang tidak bodoh, mereka semua melihat bahwa keluarga Ross mengirim orang untuk menjaga tempat ini untuk menempatinya, dan menggelapkan properti dan penelitian keluarga Smith. Adinata juga melihat apa yang dipikirkan Presiden Ross. Keluarga Amerika suka melakukan hal seperti ini, menempatkan pasukan di depan rumah orang lain. Adinata berkata, saya khawatir bukan hanya Han Xiaozong yang tidak bisa masuk. Kecuali keluarga Ross Anda, bahkan jika keluarga kita yang lain ingin datang, mereka tidak bisa masuk, kan? Kalau begitu, mulai sekarang kita sebut saja tempat ini Kastil Ross. Apakah aku memerlukan izinmu jika aku datang ke sini untuk mencari Lota? Ketika Chonghai Brahma melihat bahwa Adinata telah mengungkapkan pikiran Ross secara langsung, dia dengan cepat berkata, Xiao Chen, jangan bicara omong kosong, Presiden Ross tidak bermaksud seperti itu. Presiden Ross mengangkat kepalanya dengan arogan. Saya juga ingin membantu Tom. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Smith memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka. Kecuali, Anda memiliki ide lain yang lebih penting. Ide yang bagus, jika tidak, saya akan melakukan bagianku dalam masalah ini. Sombong. Penelitian keluarga Smith tentang jubah tembus pandang kuantum lebih unggul daripada penelitian keluarga Ross. Presiden Ross jelas tertarik dengan hasil penelitian orang lain dan ingin menyimpannya sebagai miliknya. Tom Smith merasa lelah secara mental dan hampir putus asa. Baru saja lolos dari mulut serigala, tapi bertemu harimau lagi.
Tom Smith tidak pernah ingin menjadi boneka orang lain lagi. Namun dia dan istrinya telah disiksa oleh Han Xiaozong selama bertahun-tahun, dan tubuh serta jiwanya telah lama runtuh. Di pesawat tadi, Presiden Ross menggunakan Dr. Ai untuk menguji fungsi fisik kedua orang tersebut dan menemukan bahwa otak mereka rusak parah dan tidak dapat disembuhkan lagi. Kini, keduanya harus istirahat minimal 20 jam setiap hari, dan hanya 2 atau 3 jam saja yang benar-benar terjaga. Oleh karena itu, keluarga Ross punya rencana untuk menempati keluarga Smith. Tom Smith tiba-tiba berkata, "Terima kasih Presiden Ross atas kebaikan Anda. Anda benar. Saya hanya memiliki keluarga beranggotakan 3 orang sekarang dan saya sangat membutuhkan perlindungan. Namun, saya telah meminta keluarga Brahma untuk menangani masalah perlindungan keamanan. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda, Presiden Ross." Presiden Ross tercengang. Apa? Keluarga Brahma? Apakah maksud Anda keluarga Brahma lebih baik daripada keluarga Ross kita dalam hal teknologi perlindungan keamanan? Haha, di konferensi kali ini, keluarga Brahma memang tampil mengesankan. Mereka unggul dalam kecantikan dan modifikasi tubuh. Saya yakin dari segi perlindungan keamanan juga pasti sangat baik. Keluarga Ross kami sangat ingin bersaing dengan keluarga Brahma. Chonghai Brahma sangat malu, Adinata berbohong tentang obat dan serum Mirakuru yang 10 tahun lebih muda. Jika Anda bersaing dengan keluarga Ross dalam hal teknologi, keluarga Brahma pasti akan kalah. Tom Smith tersenyum dan berkata, Presiden Ross salah paham. Saya memilih keluarga Brahma bukan karena keluarga Brahma lebih baik daripada keluarga Ross. Itu karena keluarga Brahma adalah..." Sebelum Tom selesai berbicara, Presiden Ross berkata terlebih dahulu, apakah dia penyelamat Anda? Ya, saya punya andil dalam menyelamatkan orang. Anda dan istri Anda semuanya diselamatkan oleh Dr. Ai saya. Dari keluarga Brahma, yang mereka lakukan adalah menggunakan sup beracun untuk membunuhmu. Tom Smith secara alami mengetahui keseluruhan cerita dan berkata dengan tenang, Tidak, saya ingin mengatakan bahwa keluarga Brahma adalah mertua kita." Bab 674. Terbukti menjadi sepasang kekasih. Kerabat karena pernikahan. Setelah Tom Smith mengatakan ini, semua orang di 8 keluarga besar tercengang. Termasuk Adinata. Tom Smith tersenyum, meraih tangan putrinya Lota, dan berkata, "Di dalam perjalanan ke sini tadi, putri saya memberitahu saya bahwa dia menyukai putra ketiga dari keluarga Brahma, Adinata. Dan saya tahu bahwa Tuan Adinata juga dia punya selalu merawat dan menyayangi putriku. Jadi, sekarang aku akan menggunakan jubah tembus pandang kuantum keluarga kita sebagai mahar untuk secara resmi melamar keluarga Brahma." Jubah tembus pandang kuantum. Semua orang tercengang, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh masing-masing dari 7 keluarga besar. Jubah tembus pandang ini lebih dari sekedar bisa mengintip wanita cantik setelah memakainya. Jika Anda menerapkannya di medan perang, di pesawat terbang, dan artileri, itu tidak akan terkalahkan. Miyamoto Kurasuke juga berkata, jika keluarga Smith dan keluarga Brahma menjadi mertua, mereka akan menjadi satu keluarga. Memang lebih tepat jika keluarga Brahma mengirimkan pasukan untuk melindungi. Presiden Ross juga tidak bisa berkata-kata. Jika kedua keluarga itu benar-benar mertua, maka tidak pantas baginya untuk mengirim orang lagi. Tom Smith tersenyum dan bertanya pada Adinata, Saya tidak tahu tentang pernikahan ini, apakah Anda bersedia?" Chonghai Brahma tersenyum, tentu saja dia bersedia. Sementara Tian Brahma tampak cemburu. Namun, Adinata sedikit malu dan berkata, "Tetapi, Paman, saya sudah punya 2 istri." Tom Smith tersenyum dan berkata, Saya tahu ini, tidak masalah, karena kedua istri Anda sama-sama wanita sekuler. Di mata 8 keluarga besar kita, perempuan dan laki-laki dari 8 keluarga besar tidak berbeda dengan sekuler. Laki-laki dan perempuan, itu terpisah. Misalnya, Nona Park Eun-ah memiliki suami sekuler. Tetapi di sini, selama dia tidak memiliki suami dari salah satu dari 8 keluarga besar, dia dianggap lajang. Demikian pula, Tuan Kunchorosaki Miyamoto juga sama. Yang lain juga setuju. Dari sudut pandang mereka sama sekali tidak menganggap orang di luar 8 keluarga besar sebagai manusia. Namun, dalam pandangan Adinata, meskipun Anastasia dan Cynthia Yandra bukan dari 8 keluarga bangsawan, Adinata tetap menganggap mereka sebagai cinta sejatinya. Dia tidak akan mengabaikan mereka atau bahkan menceraikan mereka hanya demi seorang wanita dari 8 keluarga besar. Dia tidak bisa membiarkan kedua wanita ini menderita. Saat ini, melihat Adinata ragu-ragu dan jelas tidak ingin menyetujui pernikahan tersebut, Park Seok-jun mengedipkan mata ke Park Seong-woo, yang langsung berlutut di depan Tom Smith. "Paman, Bibi, aku sudah lama menyukai Lota. Aku selalu bermimpi bisa bersama Lota. Dan aku belum menikah. Karena Adinata tidak mau setuju, maka izinkan aku menjadi menantumu. Aku bersumpah, aku akan memperlakukan kalian berdua sebagai orang tua kandungku, dan aku berjanji tidak akan membiarkan iblis Han Xiaozong itu mengganggumu lagi." Keluarga Peu benar-benar tidak tahu malu. Mereka jatuh cinta dengan teknologi jubah tembus pandang kuantum keluarga Smith dan berlutut untuk melamar pernikahan tanpa malu-malu. Beberapa jam yang lalu, mereka dan iblis Han Xiaozong adalah saudara dan saudari. Sekarang,
Mereka bersumpah tidak akan membiarkan Han Xiaozong mengganggu mereka. Itu konyol. Adinata tidak akan pernah membiarkan keluarga PU menyerang keluarga dan rakyat Luota. Adinata ingin menolak, tetapi dia harus berkata, siapa bilang aku tidak mau setuju? Park Cheng-yu, apakah kamu layak merebut seorang wanita dariku? Tanya Luota siapa yang dia suka. Aku menyukaimu, Kak Adinata. Luota langsung menjawab dengan gembira. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi Park Sung-woo yang sedang berlutut di tanah untuk melamar. Adinata tersenyum, lalu berkata kepada Park Cheng-yu, apakah kamu mendengar itu? Park Cheng-yu berdiri karena malu dan menunjuk ke arah Adinata dengan marah. Adinata, berhentilah berpura-pura. Kamu dan Lota sudah saling kenal begitu lama. Jika kamu menyukainya, kamu pasti sudah bersama sejak lama. Kamu sama sekali tidak menyukainya, kamu berbohong kepada kami semua. Mendengar ini, Presiden Ross pun terkejut. Oh? Begitukah? Presiden Ross terkejut. Meskipun Lota masih muda, sosoknya adalah seorang wanita dewasa. Dia sangat menarik, dan bahkan dia mungkin memiliki beberapa pemikiran. Presiden Ross berkata, saya tidak ingin kalian berdua bekerja sama untuk menipu saya, kecuali kalian berdua dapat membuktikan bahwa kalian benar-benar sepasang kekasih. Adinata berhenti sejenak. Sekarang, jika Anda tidak menunjukkannya kepada mereka, mereka tidak akan yakin. Jadi, Adinata menghampiri Lota dan langsung menciumnya. Apakah ini baik-baik saja? Adinata memandang Presiden Ross. Tapi Park Cheng-yu berkata, apa arti ciuman? Kecuali kamu tidur dengannya. Bisakah kamu mengkhianati kedua istrimu dan tidur dengan wanita lain? Haha, Adinata, aku mengerti perasaanmu terhadap Anastasia dan Cynthia Yandra, dan kamu tidak akan pernah melakukannya. Lebih baik berhenti berpura-pura. Jika Luota menikah denganku, aku bisa membuatnya lebih bahagia. Adinata sangat marah. Tampaknya Park Cheng-yu telah menyelidikinya secara pribadi, dan dia bahkan tahu banyak tentang Anastasia dan Cynthia Yandra. Tutup mulutmu yang bau. Adinata berteriak pada Park Cheng-yu. Namun Presiden Ross juga agresif. Apa yang dikatakan Park Cheng-woo benar, tetapi Anda tidak cukup meyakinkan saya. Pada saat ini, Tom Smith tiba-tiba berkata, Adinata, ada istana Phoenix yang menjulang di lantai atas kastil. Istana ini dibangun oleh iblis Han Xiaozong secara pribadi untuk Luota. Bajingan itu selalu memiliki pikiran jahat tentang Lota. Dia ingin membawanya ke istana Phoenix di Anluandai dan menempatinya pada hari upacara kedewasaan Lota. Meskipun asal-muasal kuil itu sangat jahat, bangunannya sangat bagus. Bagaimana kalau kamu dan Lota pergi ke sana dan melihatnya? Mendengar hal tersebut, Miyamoto Masaki pun menjadi tertarik. Nama ini menarik. Ayo kita lihat. 8 keluarga besar berkumpul di sebuah ruangan di lantai atas kastil. Saat ruangan ini dibuka, memancarkan cahaya merah, cahaya yang sangat ambigu. Pada saat yang sama, gas yang sangat harum dikeluarkan. Presiden Ross segera menguji gas di dalam ruangan. Bau ini memiliki efek membingungkan baik pada pria maupun wanita. Jika Anda tinggal di ruangan ini untuk waktu yang lama, saya khawatir kedua musuh pada akhirnya akan tidur bersama. Ayo berkumpul. Oke, Adinata, Luotea, karena kamu bilang kamu akan bersama, maka kamu akan tinggal di kamar ini selama 12 jam. Jika kamu tidak mau, bagaimana kalau menyerahkan padaku untuk melindungi tempat ini? Tentu saja Lota bersedia. Hatinya sudah lama menjadi milik Adinata. Sekarang, itu tergantung apakah Adinata setuju atau tidak. Jika Adinata setuju, maka dia dan Lota pasti akan berhubungan jika mereka tinggal di kamar ini selama 12 jam. Gas di sini pasti akan membingungkan dua orang. Ini menyelamatkan keluarga Smith, tapi mengkhianati pernikahan Adinata. Jika tidak setuju, keluarga Smith hanya bisa dikendalikan oleh keluarga Ross. Adinata berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Adinata, Chonghai Brahma tiba-tiba merasa bahwa Adinata akan memilih untuk menolak. Namun, Adinata berkata, bagaimana kecantikan kelas atas seperti Lota bisa melakukannya selama 12 jam? Kita harus tinggal di sini selama sehari semalam. Bab 675. Tidur selama 24 jam. Suatu hari suatu malam. Itu berarti 24 jam. Presiden Ross memutuskan bahwa dengan suasana ambigu di ruangan ini, tidak peduli seberapa besar kemauan dan perlawanan yang dimiliki Adinata Brahma Lota, dia tidak akan pernah bisa bertahan selama 12 jam. Lalu jika waktunya diperpanjang menjadi 24 jam, sudah pasti keduanya pasti akan berhubungan S3KS. Saudara Adinata, Lota juga sangat senang. Apakah Adinata akhirnya jatuh cinta padanya? Namun, Park Cheng-yu mulai menyesalinya dan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Park Cheng-yu, kamu sungguh memalukan. Mengapa kamu menanyai Adinata? Bukankah kamu mendorong wanita yang kamu sukai ke tempat tidur Adinata dengan tanganmu sendiri? Jadi, Adinata meraih tangan Luotea dan masuk ke Istana Phoenix ini. Ruangan itu tertutup rapat. Dalam waktu 24 jam, Adinata dan Lota tidak bisa keluar meskipun mereka menginginkannya. Saudara Adinata. Setelah Lota memasuki kamar, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Tapi Adinata mendorongnya menjauh dan menjelaskan,
Glota, dengarkan aku tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka sekarang. Aku tidak bisa berhubungan SKS denganmu. Itu tidak adil bagimu karena aku tidak menyukaimu dan aku tidak akan menikahimu di masa depan. Istri saya satu-satunya adalah Anastasia dan Cynthia Yandra. Meskipun mereka berstatus sekuler, bagi saya, mereka lebih mulia daripada wanita dari 8 keluarga besar. Senyuman di wajah Lotta berangsur-angsur menghilang, ia tidak menyangka bahwa, sebagai orang suci Swiss, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri ketiga. Padahal, Lotta harus berpenampilan menarik, bertubuh baik, dan berkarakter baik. Jika Adinata adalah seorang playboy, dengan statusnya di dunia, tidak masalah jika ia menikah dengan istri lain. Terlebih lagi, setelah Adinata menikah dengan Lotta, keluarga Brahma dan keluarga Smith menjadi mertua, menjadi orang kedua setelah keluarga Ross dan keluarga George di antara 8 keluarga besar. Namun, Adinata harus memperhitungkan perasaan Anastasia dan Cynthia Yandra. Dengan kebanggaan Anastasia dan Cynthia Yandra, mereka mungkin tidak akan menerima Adinata memiliki wanita lain. Apalagi Adinata selalu memperlakukan Lotta seperti saudara perempuan. Lotta berkata, tetapi bau di sini membuat orang berpikir seperti itu. Apakah ada cara bagi saudara Adinata untuk menghilangkan bau khusus di ruangan ini? Adinata menggelengkan kepalanya. Lotta tidak mengerti. Kalau begitu 24 jam, apakah kita harus melawan? Saudaraku, aku tahu kamu memiliki kemauan yang kuat. Tetapi kamu terlalu kuat untuk menjadi terlalu mesum. Adinata. Adinata. Iya, kamu salah paham. Dengan kemauanku, jika aku tinggal di sini bersamamu selama 1 jam, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Jika aku benar-benar tinggal di sini selama sehari semalam, saya kira kami telah bertarung lebih dari selusin kali. Hehe. Lotta tertawa terbahak-bahak. Adinata mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Dia membuka kotak itu dan menemukan pil berbagai warna di dalamnya. Adinata berkata, saya punya obat di sini. Setelah meminumnya, Anda bisa langsung memasuki kondisi tidur dan bisa bertahan selama 24 jam. Kami masing-masing minum 1 pil. Setelah minum obat, kami baru bisa tidur selama 24 jam. Baru pada saat itulah Lotta mengerti mengapa Adinata mengambil inisiatif untuk memperpanjang 12 jam yang diusulkan oleh Presiden Ross menjadi 24 jam. Ternyata itu bukan karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tapi karena dia ingin mereka tertidur saat itu juga. Meskipun Lotta belum pernah bertemu dengan siapapun, dia kini memiliki seseorang yang dia sukai dan sangat menantikannya. Sekarang setelah saya mendengar rencana Adinata, saya merasa sangat kecewa. Oh, jawab Lotta dengan kepala menunduk. Melihat ekspresi kecewa Luotea, Adinata memegang tangan Luotea dan berkata, maaf, Luotea, kamu pastinya wanita cantik yang membawa bencana bagi negara dan rakyat, dan aku benar sekali. Minat yang besar. Jika itu saudara laki-lakiku yang kedua, meskipun aku tidak menikah denganmu, aku pasti akan menghabiskan malam bersamamu hari ini. Tapi, aku tidak bisa melakukan itu. Pertama kali kamu harus disediakan untuk orang yang kamu sukai di masa depan, dan orang itu juga menyukaimu. Mantan istriku jelita, ketika aku tahu dia tidak meninggalkannya untuk pertama kalinya, aku sangat marah. Lotta, aku juga berharap kamu bahagia di masa depan. Lotta mengangguk. Saudara Adinata, kamu pria yang baik. Adinata menyentuh kepala Luotea dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan buang waktu. Suasana ambigu di sini terlalu kuat. Jika saya berbicara dengan Anda sebentar, saya mungkin tidak akan bisa menahannya lagi. Ayo, kita minum masing-masing 1 pil dan memakannya. Adinata menyerahkan salah 1 pil itu kepada Lotta. Namun, Luota memegang obat di tangannya dan ragu-ragu. Saudara Adinata, apakah obat ini akan mempunyai efek samping? Saya khawatir, apakah saya akan mati jika meminum obat ini? Adinata tersenyum tak berdaya. Apakah menurutmu aku akan membiusmu sampai mati? Aku memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Namun Lotta tetap terlihat khawatir sambil memegang obatnya. Ketika Adinata melihat ini, dia tahu bahwa Lotta telah hidup dalam bayang-bayang iblis Han Xiaozong selama 18 tahun terakhir, dan bahwa orang tuanya telah dikendalikan selama bertahun-tahun. Lotta harus lebih berhati-hati. Memikirkan hal ini, Adinata tersenyum dan berkata, oke, aku akan makan dulu sambil kamu menonton. Adinata pertama-tama memasukkan obat ke dalam perutnya, lalu mengulurkan tangannya. Lihat, apakah saya baik-baik saja? Lotta bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Adinata, apakah Anda merasa tidak nyaman setelah memakannya? Adinata menjawab, tidak, obat ini seperti tablet vitamin B. Lotta terus bertanya, lalu setelah kamu tertidur, apakah kamu akan dibangunkan oleh suatu gerakan? Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama ruangan itu tidak runtuh nanti, kamu pasti tidak akan bisa bangun jika ada gerakan apapun. Namun, setelah tertidur, kamu masih bisa mencium bau ruangan ini, jadi mungkin kamu mengalami mimpi erotis. Haha. Tapi kamu tidak perlu malu, karena aku juga tertidur dan tidak tahu. Haha. Lotta terus bertanya,
Bagaimana kalau tidur siang dan malam tanpa ke toilet? Adinata menjadi semakin bingung. Ini, kamu tidak perlu khawatir. Saat dia berbicara, obat Adinata telah bekerja dan dia langsung jatuh ke lantai. Saudara Adinata, saudara Adinata. Lota terus mengguncang tubuh Adinata, tapi Adinata tidak merespon dan tertidur. Obatnya bekerja sangat cepat. Lota menghela nafas, lalu melihat pil di tangannya, tapi tidak langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. 24 jam kemudian, Adinata perlahan membuka matanya, dan ruangan itu masih dipenuhi dengan keharuman yang menawan. Dia tidur selama 24 jam penuh, butuh waktu lama baginya untuk membuka matanya dan melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Saudara Adinata, kamu sudah bangun. Dia melihat Lota berdiri di sampingnya, tampak penuh energi. Lota, Adinata perlahan duduk dari lantai. Aku tidak menyangka kamu akan bangun lebih awal dariku. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa tidak nyaman setelah minum obat? Lota menggelengkan kepalanya, dia terlihat sangat manis dengan kuncir kuda gandanya. Aku tidak merasa tidak nyaman. Baiklah.